Oke guys, gimana caranya mulai side hustle sambil kerja gaji UMR? Ini tuh topik menarik banget karena gue banyak banget denger teman gue akhirnya keluar dari kerjaan utama, akhirnya mereka dalamin side hustle yang gajinya 3-5 kali lipat daripada kerjaan utama mereka. Ini tuh baru possible di generasi ini karena side hustle jauh lebih gampang dengan adanya namanya gig economy. Dan topik ini tuh sebenarnya nggak susah, yang penting ada 2 poin, manajemen uang sama manajemen waktu. Terus gimana caranya kita maksimalin diri kita di gig economy ini? Tanpa basa-basi kita langsung bahas yang pertama, manajemen uang untuk mulai side hustle. Pertama, kalau misalnya kita baru ngerintis karir, baru kerjanya UMR, kita tuh terbatas di mau invest di mana. Soalnya beberapa side hustle tuh memang butuh invest di misalnya PT, legalitas, butuh hire orang, butuh apa. Itu kalau konsepnya tuh side business atau online business. Tapi di gig economy, apalagi baru UMR, ini rekomendasi gua. Pertama, kebutuhan primer harus keisi dulu. Kedua, dana darurat harus punya. Terus biasain punya sisa 500.000 atau bahkan 1 juta kalau bisa untuk ditabung diri sendiri. Tapi gini, kalau misalnya kita masih gaji UMR, mendingan kita taruh uang kita di investasi reksadana atau saham. Kalau jawaban gua, mendingan kita pakai uang itu untuk investasi diri sendiri. And that is step 1 untuk memulai side hustle. Maksudnya invest diri sendiri apa sih? Jadi sisihin 300.000 per bulan untuk belajar. Cari skill-skill yang kalian mau pelajarin di Udemy lah, di Skillshare, dimanapun untuk kalian dalamin biar skill itu bisa menghasilkan untuk kalian. Contohnya, dulu pas gue memulai side hustle, walaupun bukan sambil kerja, sambil kuliah, gue mendalami skill programming. Dan itu gue membayar course 299.000 di Udemy yang akhirnya bikin gue bisa side hustle 20-30 juta per bulan. Nah, sebenarnya udah ada riset skill-skill apa yang paling promising di tahun 2021 sama 2022. Gue bakal tampilin di layar sekarang. Kalau misalnya nggak mau basa-basi, mau skill yang high paying, kalian bisa belajar skill-skill yang tadi gue tunjukin. Tapi kalian juga harus dalamin skill yang kalian suka. Soalnya susah untuk jalanin side hustle, soalnya waktu kalian terbatas, uang kalian terbatas. Kalau kalian nggak suka ngelakuin itu, at the end side hustle-nya bakal flop. Jadi step 1 sisin 300.000 per bulan untuk belajar dari skill-skill ini. Dari Udemy, dari manapun itulah. Nah, lalu alokasi waktunya gimana? Kalau misalnya kita gaji UMR atau kita kerja sebagai karyawan, itu rata-rata 8 sampai jam 5. Kebetulan kita lagi di zaman WFH di mana kita nggak perlu transportasi atau lembunnya nggak gimana, tapi ini balik lagi ke masing-masing ya. Tapi effectively, kalau gue saranin punya waktu 2 sampai 3 jam per hari untuk belajar. Let's say kita mulai dari jam 6 sampai jam 9. Atau mungkin sisanya kalian bisa pakai buat nonton atau relax. Tapi 2-3 jam itu sweet spot untuk memulai side hustle. Misalnya kalian udah selesai dari fase belajar ini, kalian bisa pakai waktu kalian dari jam 6 sampai jam 9 untuk ngerjain project-project klien. Dan biasa itu kebanyakan yang teman gue lakuin, terserah lah mau mulai jam 9 sampai jam 12, sampai jam 6 sampai jam 9, tapi mereka yang work-life balance-nya oke, 3 jam per hari untuk kerja project-project klien. Dan di sini 3 jam yang kalian kerjain bisa aja gajinya lebih gede dibanding kerjaan kalian sekarang kalau dapat project terus. Karena memang umumnya di gig economy, orang tuh berani bayar lebih mahal untuk skill on demand dibanding lu bayar orang full time. Nah terus sisanya gimana nih? Kok kayaknya kalau 3 jam per hari terus bakal terhambat. Ini bukan rekomendasi, tapi realitanya kebanyakan teman gue yang memulai side hustle, mereka tuh nggak 100% efektif di kerjaan mereka. Misalnya dari jam 8 sampai jam 5, itu tuh pasti ada jam-jam kosong. Kalau menurut gua, kalau misalnya nggak dimarahin supervisor, kalian curi-curi waktu itu untuk balas klien, balas brief, nulis lapak kalian, atau hal-hal kecil yang sifatnya tuh bisa di-interrupt. Bukan yang tipe kalian harus kerja 2 jam depan komputer, ya kalau kayak gitu kalian bakal dimarahin sama supervisor. Tapi at least itu hal-hal yang gua lakuin. Tapi ini bukan dicontoh ya, waktu kelas kuliah yang kira-kira gua udah ngerasa gua ngerti, gue curi-curi buat balas klien, buat email-email, jadi hal-hal kecil kayak gitulah. And then what? Sebenarnya di tengah-tengah sana, jujur memang banyak yang harus dibahas, kayak cari kliennya gimana, buka lapaknya gimana, negosiasi gimana, invoicing gimana. Itu semua tuh sebenarnya as simple as kalian Google. Kayaknya gue tuh udah bikin 3 video tentang freelance. Ini untuk tentuin harga, ini untuk cari klien, dan yang paling baru yang views-nya lumayan banyak yaitu untuk cari klien di Fiverr. Adek gue udah sampai berapa puluh juta tuh di sana. Itu semua trik-trik yang bisa kalian pakai untuk memulai side hustle. Nah, tapi kapan gue fokusin side hustle gue terus keluar dari kerjaan gue? Nah, ini banyak banget dari cerita teman gue, tapi this is not for everyone. Kalau misalnya kalian ngerasa side hustle memang side hustle aja, good. Tapi kalau kalian pengen side hustle ini jadi main hustle, kalian punya freedom untuk kerja untuk diri sendiri, good. Kalau menurut gua, biar aman, kalian sampai punya penghasilan 3 kali lipat dari gaji kalian, baru kalian keluar dari tempat kalian kerja. Kadang 1 bulan kalian tuh bisa 2 kali lipat dari gaji, kadang 1 bulan bisa 5 kali lipat, tapi kadang kalian bisa nggak dapet project. Jadi kalau kalian punya rata-rata selama 3 bulan terakhir, side hustle-nya 3 kali lipat dari gaji kalian,
itu baru kalian boleh consider untuk keluar. Dan most likely, kalau misalnya udah sampai di tahap itu, side hustle kalian tuh bisa banget di sustain jadi kerjaan yang way more rewarding dibanding kerjaan full-time kalian. This is gig economy, dan gue bersyukur banget tinggal di zaman sekarang, karena gig economy, semua tuh bisa di-deliver dengan digital. Voice over, design, editing, ilustrasi, animasi. Intinya pick your skill yang kalian mau pelajari, terus jalanin aja. Dan side hustle enaknya tuh kalian punya bantalan, yaitu kerjaan utama kalian. Selama kalian mau spend 2-3 jam per hari untuk mendalami itu. So sebenarnya itu aja sih videonya, nggak usah basa-basi. Kadang tuh yang dibutuhin bukan edukasinya. Karena gue udah punya banyak video edukasi, tapi lebih ke realistis nggak sih? Menurut gue realistis banget. Dengan adanya Fiverr, Upwork, Seribulancer, freelancer, banyak banget marketplace yang memudahkan kalian memulai side hustle, especially di gig economy. Alright, kalau misalnya kalian mau mulai side hustle, kalian tulis dong ide kalian mau ngapain di bawah. Again, kalau punya opini, feel free juga komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video.